Haleluya. Shalom. Siap untuk menyembah nama Tuhan, amin. Siap mempersembahkan terbaik bagi nama Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Syikaraya patakara lapa syakaraya. Rapa syakaraya patakara lapa syakaraya. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu tengah-tengah kami pada malam hari. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kau begitu ajaib, Kau begitu baik. Dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami ada sampai hari ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami tidak bisa hidup di luar Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada malam hari ini Tuhan kami lebih lagi Tuhan boleh menikmati Engkau di tempat ini. Urapi kami, penuhi kami ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan pada malam hari ini Kau saja yang disukakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku.
kita dapat membalas segala kebaikannya. Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Apakah kita sudah mengasihinya pada malam hari ini? Biarlah pada malam hari ini kita persembahkan hati kita, hidup kita kepadanya. Kami undang untuk bangkit berdiri. Mengiringmu seumur hidupku, pikiranku, kehendakku, biarlah ini menjadi komitmen kita kepada Tuhan, mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam ada sukacita pada malam hari ini. Amin. Ada sukacita. Kasih tos kiri kanan, katakan kita punya sahabat yang namanya Yesus. Haleluya. Sahabat kita Yesus sungguh luar biasa. Dia ada di saat suka maupun duka kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Katakan
Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Yang percaya berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus kaulah sahabat. Tuhan adalah sahabat setia. Amin. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Bukan mataku lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Mari katakan, hidup yang kupilih
minimal 5 orang. Katakan, Tuhan sahabat yang setia, jangan khawatir. Minimal 5 orang. Dihitungi. Satu. Silakan duduk, jemaat Tuhan yang dikasih. Kenapa saya bilang minimal 5 orang? Agar terjadi fellowship yang bagus, terjadi keakraban. Paling enggak yang tadi belum menyapa say hello, belum menyapa shalom, sudah shalom, shalom, shalom. 5 orang, kan gitu. Kita akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kuasamu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasamu Tuhan, terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari kami undang jemaat bangkit berdiri, kita akan pujikan pujian ini. Atas kuasamu Tuhan,
ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Yang percaya beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Kuasa-Mu dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya tidak pernah berubah. Ampuni kami Tuhan kalau kami kadang labil, kami suka berubah-ubah iman kami. Kami kadang-kadang kuat, kami kadang-kadang lemah. Tetapi malam hari ini kami mau datang di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Berbicara dalam setiap kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Yang siap sama-sama katakan amin. Shalom. Nah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Silakan duduk. Shalom saudara. Aduh, sungguh luar biasa ini ya. Saya ditemani dengan pemusik-pemusik yang hebat. Saudara tahu bahwa di tempat pelayanan saya sekarang, karena ini direkam YouTube, saya akan tidak ceritakan di mana saya berada ya. Di tempat pelayanan saya tuh, alat musiknya itu masih pakai gitar kecil sama gitar mama-mamanya yang besar itu, yang tung 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 gitu ya. Jadi lagunya cuma begini, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Well-nya bilang besar, besar dan perkasa gitu saudara ya. Dan kalau lagunya itu jemaatnya nggak perlu disuruh berdiri duduk saudara. Ketika mereka dengar lagu yang benar-benar bersemangat, mereka tanpa disuruh berdiri sendiri. Ya, semangat sekali. Dan kalau tidak bersemangat, WL-nya bilang begini. WL-nya bilang begini, saudara. Belum bersemangat ini, mari kita hantam dengan satu pujian. Hantam, saudara. Saya sampai tengok suami saya bilang, hah? Hantam? Mari kita hantam dengan pujian yang lebih lagi. Waduh, saya bilang hantam ini. Saudara, saya senang sekali berada di tengah-tengah saudara. Saudara senang gak ketemu saya? Terima kasih. Saya melihat wajah-wajah yang setia ada di tempat ini. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh di bawah Pak Gembala, bukan bertemu dengan gembala, tetapi bertemu dengan Tuhan sendiri. Bukan, soalnya ada gembala yang bawa jemaat kepada dirinya sendiri, ada yang kayak gitu. Jadi jemaat bukan beriman kepada Tuhan, tetapi beriman kepada gembala. Tetapi jemaat Betani Negara yang dari awal 19 tahun yang lalu, saudara masih ingat kan saya 19 tahun yang lalu saya sudah di sini loh. Cuman waktu masa pandemi, selesai masa pandemi 1 tahun 2 tahun, saya udah di blacklist. Saya nggak kesini lagi maksudnya. Bukan oleh Bapak Gembala, bukan. Ya, tapi ada deh gitu saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau bicara tentang musim perubahan. Saudara siap untuk musim perubahan? Amin. Banyak orang bilang begini, aduh Bu, sekarang takut terbang Bu, karena musim gak menentu. Aduh Bu, sekarang takut nikah Bu, karena aduh banyak sekali hal-hal yang aneh-aneh bisa terjadi. Ya, saya sekarang menangani banyak konseling pranikah. Aneh-aneh masalahnya saudara. Yang gak masuk akal saudara. Yang waktu pacaran puji-pujian. Aduh ma, pacar saya tuh mah keren mah. Baik gini-gini. Aduh saya bilang gak usah puji-puji, dah pret gitu. Karena pada akhirnya ketika bertengkar pasti dijelek-jelekkan. Ya kan? Bener gak? Saya melihat wajah-wajah pelaku dan korban terpampang nyata di depan saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari sama-sama kita buka. Hari ini saya datang, saudara 19 tahun yang lalu kalau saya khotbah, anak-anak ini di ruang sekolah minggu. Ini anak-anak saya nih, yang di belakang saya tadi. Coba berdiri, masih kurang satu. Yang tidak berdiri itu calon menantu saya ya. Anak-anak saya. Nah, yang nomor satu
itu Duen, Vincent, terus temannya mereka Ines, terus yang pakai baju merah Febe, dan temannya Febe Edi ya. Dan saya masih ingat, makanya saya ke rumahnya Bu Gembala, saya bilang, dulu kalau saya datang mereka langsung ribut cari Koko Niko. Koko Niko main PS, Koko Niko gitu ya. Sekarang mereka datang sudah gede-gede semua. Dan mereka besar di Betani Negara. Saudara, musim perubahan. Multimedia bantu saya, kita buka sama-sama. Yosua pasal 1. Yosua pasal 1. Sudah ketemu? Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya baca ayat yang ganjil. Saudara baca ayat yang genap. Ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama. Sudah ketemu semua? Amin. Saya baca ya ayat yang ganjil. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita baca sama-sama ayat yang ke-9. 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Kayaknya kalau kita baca sama-sama begini gak perlu khotbah deh ya. Udah jelas ya. Musim berubah. 2 kali dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, hambaku Musa telah mati. Hambaku Musa telah mati. Alkitab kalau tulis sampai 2 kali, berarti ini penting. Kenapa penting? Sebab Musa itu orang pertama yang dengar firman Tuhan, yang dengar Tuhan berkata, dan kemudian dia sampaikan ke jemaat. Tapi ketika itu, Musa sudah selesai tugasnya di bumi dan dia meninggal. Dan firman ini disampaikan kepada Yosua yang sebenarnya hanya orang nomor 2. Bukan yang biasa terima dengar firman langsung. Yosua. Saudara, betapa kalau saya jadi Yosua, betapa hatiku takut dan gentar. Memimpin 3,5 juta bangsa Israel, orang umat Israel ini, belum terhitung anak-anak. Harus menyeberang ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Dan saudara bisa bayangkan, Yosua yang bukan pemimpin utama,
tiba-tiba harus terima mandat untuk membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Kalau saudara jadi Yosua, gentar nggak? Gentar. Disuruh jadi ketua RT aja pasti mikir-mikir. Iya nggak? Jangankan disuruh jadi ketua RT, suruh ayo dong latihan, kapan-kapan pimpin doa. Nah ini ada cerita nih. Udah pernah saya cerita tapi saya cerita lagi ya, lama gak ketemu saya kan. Om Alo ini orang Manado. Om Alo disuruh pimpin doa di kebaktian Kompria. Berkatalah pemimpin ibadah Kompria, minggu depan Om Alo pimpin doa ya. Om Alo bilang, oh, jangan minggu depan, minggu depannya lagi biar saya latihan. Akhirnya pemimpin, oke, minggu depan. Minggu depan dia sudah siap catatannya. Dia sudah tulis doa pembukaan itu kayak gimana, dia sudah catat lengkap, taruh di tengah-tengah Alkitab. Jadi pada waktu bagiannya Om Alo disuruh berdoa, pemimpin pujian bilang doa pembukaan silakan dibawakan oleh Om Alo. Om Alo dengan yakinnya buka Alkitab, buka Alkitab, ceret dia buka. Baru dia ngomong, mari kita berdoa. Sialnya, dia berdiri di belakangnya ada kipas angin guys. Jadi catatannya terbang. Dan terbangnya itu dibawa lemari yang agak jauh dari tempat dia berdiri. Sudah terlanjur ngomong, mari kita berdoa. Saudara dia udah, ini jemaat udah pada tutup mata kan. Udah dia gini-giniin, gak capai kakinya. Dia ulangi lagi dengan usahanya, mari kita berdoa, gak ketemu kertasnya. Akhirnya karena jemaatnya kelamaan mereka buka mata saudara. Mereka buka mata, Om Alo buka mata, Om Alo bilang, boleh minggu depan aja. Saudara maksud saya begini, kalau kita hidup dalam Tuhan, jangan pernah takut kalau disuruh berdoa. Amin. Amin. Karena satu saat nanti kita jangan hanya mau puas jadi jemaat biasa. Saya bersyukur Pak Doni ini 19 tahun lalu baru kita merintis ini ya, Kombun ya. Pemain musiknya Pak Gembala loh. Salah satunya Pak Doni. Yang lain-lain yang ini saya belum, kita kenalan lagi ya nanti pas makan-makan. Saudara, tapi saya senang saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan. Karena kesempatan melayani itu istimewa. Saudara, saya tadi bicara dengan Pak Gembala sama Bu Gembala. Saudara gak mau melayani bukan berarti gereja ini bangkrut. Akan ada orang yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Sebab gereja ini dibangun atas nama Kristus. Bukan atas nama Kombun, bukan. Atas nama Kristus gereja. Jadi jangan ada orang sok-sokan bilang gini, lihat aja. Kalau saya nggak ada di situ, mau jadi apa kalian? Itu orang sombong. Gereja punya Tuhan. Saya merintis gereja ini 19 tahun yang lalu. Saya sudah nggak ada, tetap jalan nih gereja. Saya sudah ke Papua, gereja ini tetap jalan. Jadi jangan pernah sombong. Nggak ada saya, nggak jalan, nggak ada. Tuhan tentang orang yang congkak. Amin. Nah saudara, saya mau bilang musim itu selalu baru. Jangan pernah jemaat mau tetap di musim ini aja. Gak mau move on di musim yang baru. Ada dua perkataan yang dikatakan bahwa hambaku telah mati. Mungkin keluarga kita termasuk keluarga yang harmonis. Keluarga yang baik-baik saja, tapi tiba-tiba ada musim yang baru. Keluarga kita ada serangan yang baru. Mungkin keuangan kita aman-aman aja, tetapi pada satu saat Tuhan izinkan usaha kita tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Mungkin kesehatan kita oke-oke aja, tapi ada satu masa ketika kesehatan kita Tuhan izinkan sakit. Jangan pernah bilang orang yang sakit dikutuk Tuhan, enggak. Ada hamba-hamba Tuhan yang hidupnya takut akan Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tapi diizinkan sakit juga. Saudara, semua proses kita harus berani. 3 kali juga diulang-ulang yang kita baca tadi. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada berapa kali? 3 kali. Tadi hambaku telah mati 2 kali. Tuhan kasih ingat,
Ayo, move on. Musa sudah meninggal. Ayo, kamu sebagai penerus harus dengar firman sendiri, melakukan semua tanggung jawab. Tapi kan dia gentar ya. Yosua bilang, apalah saya bukan siapa-siapa, saya biasanya second man, tiba-tiba saya harus jadi pemimpin. Saudara, firman Tuhan bilang, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, sekarang ini yang sedang takut, firman ini buat saudara. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Di dunia ini semua bisa berubah, saudara. Semua bisa berubah. Gak ada yang tinggal tetap. Saya ini dulu, saudara ya, saya dulu kalau masih 25 sampai 30 tahun, saya gak perlu pakai alis, pensil alis gak perlu. Karena alis saya tebal. Tapi ketika memasuki usia 40, 45, sekarang 55, saudara. Alis ini mulai tipis. Satu ketika saya belajar pakai alis. Saya minta tolong teman saya, ayo ajarin dong saya, dia orang salon. Ajarin dong saya pakai alis. Dia pas ke rumah lupa bawa pensil alis karena saya nggak punya. Pakailah, ibu punya apa? Eyeliner. Jadi pakai eyeliner dijadikan pensil alis. Saudara, selesai saya pakai, Koyongki lihat saya, suami saya lihat saya, wudu, lihat kata-katanya dia. Kamu kok kayak germo. Saudara, saya pikir dia mau bilang, kamu kok kayak taci-taci toko-toko emas. Biasanya kan taci-taci toko emas kan alisnya kan kayak RX King gitu, saudara ya. Ini dia bilang begini, kamu kok kayak germo. Saya sedih, saudara, bukan kata-kata germonya. Tapi saya sedih kok dia tahu germo alisnya kayak gitu, saudara. Saya sampai tanya, Bapak pernah berkunjung? Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya cuma mau bilang buat jemaat di sini, jangan pernah takut terhadap perubahan. Saudara tahu, kami bertemu dengan suami di Papua. Tahun 95, kami pelayanan di sana, punya anak 2, Duen dan Vincent. Selama 5 tahun, dari tahun 95 sampai 2000, kami pindah ke Bali. Dan di Bali, tahun 2022, suami saya dapat suara Tuhan untuk kembali lagi ke Papua. Sebagai seorang istri, tentu saja agak susah buat saya. Pertama gini saya ngomong sama dia, kenapa waktu kita masih belum punya rumah, kamu gak pengen balik ke Papua? Kenapa setelah saya sudah punya rumah, anak-anak sudah enak di sini, kenapa harus balik ke Papua? Saya takut perubahan, saudara. Saya takut keluar dari, memang bukan rumah yang mewah, tetapi itu udah zona nyaman buat saya. Ya kan? Yang sudah punya rumah di Denpasar di negara, terus tiba-tiba disuruh ke Papua, pasti saudara bilang, ini bukan suara Tuhan, ini suara setan ini. Saudara, yang saya lakukan, saya mau belajar taat. Makanya suami-suami istri, dengarkan saya. Jangan izinkan lama berpisah. Amin. Jangan izinkan suami di mana, istri di mana. Saya nggak ngomong masalah seks, nggak. Tapi di usia-usia kita seperti ini perlu tolong menolong. Saya takut saya nggak ada di sampingnya dia. Terus saya menyesal ketika dia sakit, ketika dia terjadi apa-apa. Saya akan menyesal, saudara. Dan saya cuma katakan begini, saudara. Waktu suami saya ambil keputusan untuk balik ke Papua, berat. Aduh, saya bilang, pulang kampung lagi saya ini, saudara. Tetapi yang terjadi, saya mau belajar musim yang baru lagi. Dulu waktu kami tinggalkan Papua, suami saya sudah punya toko. Tahun 95 kami udah punya toko elektronik di sana, saudara. Tapi kami harus tinggalkan, gak bawa apa-apa, tinggal di Bali selama berapa belas tahun kami pindah-pindah kontrakan, sampai akhirnya 2016 punya rumah sendiri. Tiba-tiba cuman menikmati berapa lama dia balik lagi. Saya kembali ke Papua, sampai di sana musim yang baru, saudara tahu musim yang baru buat saya apa? Saya dikasih ruko, tapi gak ada isinya. Saya dikasih kasur ukuran 120 untuk kami berdua tidur. Saya aja lebarnya 120,
Apa kabar kalau dengan suami saya? Dan saudara tahu, itu punya kipas angin dikasih orang, mestinya bersyukur. Tapi saya menangis. Kipas anginnya kena stroke, Kombun. Jadi cuma tek gini. Udah saya tampar berkali-kali, saudara. Dia nggak mau muter. Lah memang kita perlu dia tetap, tapi kan masuk angin lama-lama. Ini kan sudah bukan tulang muda, saudara ya. Tapi itu musim yang baru. Gereja kita biasanya banyak, sampai ke belakang, pemain musik lengkap, musik keren. Tapi ada saatnya kita masuk di musim yang baru. Move on. Move on. Pak Gembala, inilah jemaat yang setia. Inilah jemaat yang dipilih Tuhan, yang tetap berada di tempat sekalipun situasi berubah. Walaupun banyak iming-iming di luar sana, tapi mereka tetap mengikut Yesus. Bukan mengikut gembala, tapi mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Bahasa Ibrani dari hanya kuatkan dan teguhkan hatimu adalah kasak. Kasak. Apa itu kasak? Pegang kuat-kuat. Dalam satu penerbangan pesawat dari Malaga menuju ke Spanyol, tahun berapa itu? Saya catat di sini. Ada satu penerbangan ini, saudara. Pada satu ketinggian itu tahun 90, saudara bisa cari ceritanya ada di YouTube. British Airways dengan nomor penerbangan 5390 meninggalkan airport Juni 90 menuju Malaka menuju ke Spanyol. Saat pesawat terbang dalam ketinggian maksimal, kaca depannya pecah. Saudara tahu yang namanya Tim Leicester, pilotnya tersedot keluar dari kaca, tapi ada seorang pramugara namanya Neil Olsen. Dia pegang kuat-kuat. Dia pegang kuat-kuat Tim Leicester ini. Sampai akhirnya co-pilot mengambil alih kendali kemudi dan pesawat itu bisa mendarat dengan selamat. Kira-kira artinya kasak itu seperti itu. Pegang kuat-kuat. Jemaat, musim yang baru, apa yang perlu kita pegang kuat-kuat? Yang pertama, pegang kuat-kuat janji Tuhan. Amin. Orang yang setia datang beribadah, pasti pegang janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Yang pertama mari kita lihat. Mazmur 12, ayat 6 dan 7. Mazmur 12 ayat 6 dan 7. Mazmur 12 salah ya. Mazmur 12 ayat 6. Yang gini bunyinya, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak. Ayat 7 ya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudara, apa yang harus kita pegang? Janji Tuhan. Kebanyakan kita suka pegang janji manusia ya. Kita suka sekali gini. Oh, kan saya sudah dijanjiin. Saya dijanjiin Vincent mau beliin HP. Saya terus ketemu dia, Son. Mana katanya mau beliin mami HP. Sampai dia bosen. Lama-lama dia bilang, gak jadi beliin. Kenapa? Karena saya pegang bukan janji Tuhan, janji manusia. Begitu juga kita, kalau kita pegang janji manusia, jangan salah, saudara pasti kecewa. Tapi mami gak kecewa kan, Son? Di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Saudara, yang pertama, pegang kuat-kuat janji Tuhan. Ya, saudara, apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saudara? Apa yang Tuhan janji? Yang saya pegang kuat-kuat janji Tuhan buat anak-anak saya. Setiap kali anak saya bawa dalam doa, saya bilang saya pegang janji Tuhan.
Anak orang yang melayani Tuhan dihormati Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan tidak pernah dibiarkan mereka terlunta-lunta. Tidak dibiarkan mereka menjadi pengemis. Mereka akan diangkat Tuhan. Itu yang saya pegang, saudara. Saya bilang, orang tua yang mengasihi Tuhan ketika bawa anak mereka. Saya selalu berdoa ya. Dalam setiap doa saya selalu sederhana, Tuhan. Dari mereka kecil. Saya berdoa, kadang-kadang papinya lucu. Anak masih TK kok kamu sudah doakan jodoh. Saya berdoa loh dari kecil. Tuhan, mereka dapat jodoh yang terbaik, Tuhan. Ya. Jadikan mereka ketemu dengan jodoh-jodoh yang tepat, yang dipersiapkan Tuhan. Amin, saudara. Jangan nanti sudah mau menikah baru tunggu ya, mami doakan, udah telat. Kalau justru masih dari kecil, sudah saya doakan, Dwayne, Vincent, Faber, Sisi, mereka akan ketemu dengan orang yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, hormat Tuhan, melayani Tuhan. Itu doa saya. Dan mudah percaya Tuhan pasti jawab. Amin. Apa yang perlu saudara? Musim seperti ini saudara tahu. Di luar sana semua bilang sepi ya. Kerjaan apa bilang semua sepi. Semua sepi, tapi saudara bilang akan ada pembedaan. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan bedakan. Pak Gembala kan selalu berdoa ya. Kamu akan naik, tidak akan pernah turun. Katakan gitu saudara. Kalau misalnya orang dunia bilang gini, aduh sepi, kerja apa aja sepi, kerja ini aja sepi, enggak. Tetap Tuhan sediakan berkat, satu persatu. Kan saya selalu bilang setiap saya khotbah di sini. Kalau saudara kerja apa aja, mau jual makanan kah, mau jual buka toko apakah, buka ruko, itu saya lakukan terus saya ini jualan saudara. Di Nabir ini saya jual mie ayam, jual es, buka ruko gitu. Duen sudah bantu buka ruko, saya buka ceret. Dalam nama Yesus hari ini rame. Dalam nama Yesus saya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus saya melihat Tuhan berkarya dahsyat dalam hidup saya hari ini. Oh iya saudara, orang lain bilang sepi-sepi, ya ada juga yang belilah gitu. Saudara, saya mau cerita lucu nih tempat saya nih. Yang belanja tuh di orang sana tuh kan Kristen banyak ya. Tapi banyak juga pemabok saudara. Di depan ruko saya itu, aduh, tanya Duen tiap hari ada mabuk. Datang deh nih. Saya dari pagi belum ada yang masuk. Yang masuk duluan orang mabuk, Pak Gem. Langsung gini, wah, kalungnya panjang sampai sini, kalung salib. Tapi mabok gitu. Dia bilang, Mama, kan sana kan kok ibu-ibu selalu dipanggil Mama. Mama, jual apa ini? Jual mie. Berapa? Saya sebutkan harganya, dia keluarkan uangnya. Ah ini, saya bayar, saya mau satu porsi. Sudah saya bikin, saya bilang, kamu loh, kalung salib kok mabok? Saya bilang gitu. Mama saya tidak mabok. Sambil goyang gini dia, mabok gini. Saya tidak mabok. Dengar saya nyanyi. Ya selalu Tuhan menjawab doa. Mabok saudara. Yang saya mau bilang jemaat negara kan gak mabok toh. Jadi dengar, pegang betul-betul janji Tuhan. Amin. Tadi janji Tuhan banyak yang kita dapat tadi. Apapun yang kamu injak akan jadi milikmu. Aku akan menyertai engkau sampai semua kegenapan janji Tuhan terjadi. Pegang itu. Saudara, cuci piring. Oh, firman Tuhan kemarin apa ya? Bukan yang diingat yang lain, tapi firman Tuhan yang saudara pegang. Amin, saudara. Ini udah tanggal sangat tua ya ini ya. 30 kan ini ya. Ketika dompet yang kita buka isinya tinggal hikmahnya aja. Atau ketika kita buka menangis karena isinya tinggal pati murah. Saudara, belajar pegang janji Tuhan. Ketika saudara mulai dalam keadaan kepepet, mulai lihat lagi di mana aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolongan? Ingat janji Tuhan, pertolonganku hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, apa yang harus saudara pegang? Pegang caranya Tuhan. Banyak kita pegang firman Tuhan, tapi suka pakai cara sendiri. Kita suka pakai cara-cara kita sendiri. Misalnya gini, Tuhan aku percaya, aku diberkati Tuhan. Tapi caranya begini, Tuhan saya percaya kali ini lewat Pak Gembala.
Kalau saya lewat di depan toko, Pak Gembala pakai baju putih, berarti itu saya mau diberkati Tuhan. Nah itu kan cara saudara. Kok lama-lama jadi dukun saudara ya? Kalau saudara pakai caranya Tuhan, saudara bilang hari ini saya pegang janji Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya pasti diberkati Tuhan. Yang saudara kerjakan, lakukan bagian saudara. Kalau saudara punya tampak ya kerja, jangan tidur ya Pak James ya. Iya, jangan tidur, kerja. Kalau saudara guru, kayak ibu guru tadi yang nyanyi, masih ibu guru kan? Oh sudah enggak? Oh dulu saya tahu ibu guru, maaf, musim baru buat ibu. Sekarang apa? Oh di rumah nggak apa-apa, itu lebih mulia lagi. Mengajar anak-anak di rumah ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang kedua, pegang caranya Tuhan. Caranya Tuhan itu bagaimana saudara? Caranya Tuhan itu waktu kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, disitulah. Tadi kan lagunya gini. Di saatku, apa? Bukan tak berdana. Kadang-kadang kan kita nyanyi kalau sudah kepepet ya. Di saatku tak berdana, baru cari Tuhan. Mestinya di saatku tak berdaya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya pakai cara saya waktu pindah Papua. Kami dua berangkat dengan modal, dan kami berdua berpikir dengan modal itu kami bisa kerja. Sebab kami hamba Tuhan yang bukan mengandalkan belas kasihan manusia. Kami selalu bekerja untuk mencukupi kebutuhan kami. Karena kami ini, saya sering bilang sama suami saya, kita ini pendeta swasta loh ya. Bukan pendeta negeri yang tiap bulan gajian. Kita ini gak tahu gajinya dari mana, harus kita sendiri berusaha. Firman Tuhan bilang kan, jangan bersandar pada pemikiranmu sendiri. Saya pikir, oh kalau Ko Yongki kerja ini pasti cuan, pasti dapat uang, pasti diberkati. Ternyata enggak saudara. Tuhan pakai cara yang di luar apa yang ada dalam pikiran saya. Pikiran saya punya ruko, saya mau usaha itu nggak jalan. Yang Tuhan pakai justru Pak Yongki ini, dia kan pinter bikin kalau lukisan dari gabus-gabus gitu saudara. Satu ketika kemarin itu ada kongres partai yang paling besar di Indonesia. Di sana seluruh provinsi Papua berkumpul di Papua Tengah di tempat kami tinggal. Cara Tuhan ya, saya bilang pakai caranya Tuhan. Pak Yongki waktu itu sakit saudara, sakit. Pak Yongki tuh kalau sakit tuh sakit saya sering bercanda. Kamu kok sakitnya rakyat jelata sih? Tahu nggak sakit rakyat jelata? Mencret saudara. Dia kok sakit mencret itu kan. Dia bilang, udahlah aku sakit ini aja bersyukur saudara. Tapi kalau sudah sakit itu kan lemes, nggak bisa kerja. Dia cuma punya waktu 2 hari. Nah kongres itu biasanya kalau pakai di mana-mana, mereka kalau bikin kongres cuma pakai spanduk yang ada gambarnya kepala banteng, gitu aja saudara. Dan saudara tahu, sama temennya dia bilang, jangan begitu aja, kita bikin sesuatu yang berbeda. Terus Ko Yongki ingat, kita punya styrofoam banyak. Bikinlah dia kepala banteng yang modelnya kayak ogo-ogo tapi kepala banteng beneran. Dan itu ternyata benar-benar membuat yang utusan PDIP dari pusat, dia kaget. Dia sudah keliling seluruh Indonesia, baru sekarang dia ketemu dengan yang betul-betul bukan cuma spanduk, kepala bantengnya beneran gitu. Tapi dari styrofoam saudara ya, gede banget. Mungkin kalau lewat pintunya gereja ini lewat nggak? Nggak lewat saudara. Gede, karena pasang di atas. Saudara tahu, waktu dia lihat itu, gubernurnya tanya. Dia kumpulin semuanya, siapa yang bikin ini? Terus dia bilang, oh yang bikin itu pelukis tapi tangannya satu. Saya mau ketemu Gubernur Papua Tengah saudara. Selama ini dia kerja buat dekor-dekor belum pernah ketemu. Hari itu ketemu saudara. Pas waktu ketemu dia lihat Ko Yongki, dia bilang, Bapak bukan kurang. Bapak juga justru lebih. Dia kaget dia bilang, Pak nanti saya akhir tahun ada acara ya. Terus Ko Yongki bilang, saya mau pulang. Oh pulang kemana? Dan pasar. Sudah punya tiket? Sudah. Tanya suami saya bilang, oh ya gitu. Sewaktu-waktu saya ada acara, Bapak bantu saya ya. Dikeluarin uang dari sakunya 10 juta. Di luar harga dekor. Ini bonus. Oh suami saya langsung bilang,
Saya dapat berkat. Saya bilang, aduh, transfer cepat, transfer. Isa ibu-ibu kan itu punya karunia anjing pelacak. Jadi kalau cium uang dari jarak jauh itu langsung, cepat kirim, cepat gitu. Dan kata-kata I love you kalah dengan kata-kata sudah transfer ya sayang. Saudara, saya mau bilang begini, kalau kita pegang cara Tuhan, kita jangan gak jadi pengemis, gak jadi rekayasa berkat. Ada kan orang rekayasa berkat toh? Datang muka kesian-kesian, lihat orang paling kaya di gereja, terus bikin muka kesian-kesian. Saudara, jangan digebetan di sini. Pindah Jo. Ya, pindah. Karena ada yang di luar sana yang suka senang kalau ada orang minta tolong. Kalau di sini kita ajarkan untuk cari caranya Tuhan. Amin. Sebab kalau orang tolong kita 1, 2, 3 kali masih oke. Tapi kalau 4 kali, 5 kali datang, pasti orang Manado bilang, mana Pak Doni? Mana Pak Doni? Pak Doni pastiu ya. Ini muka satu, ini muka bikin pastiu saja. Orang Manado bilang, muka sial aja nih orang. Masuk buka ruko, tunggu minta doi lagi. Boleh saudaraku yang dikasih Tuhan. Pakai caranya Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Wah, kalau saya bilang terakhir ini jembatan segini, akhirnya berhenti juga dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang dikasih Tuhan. Yang ketiga ini kita lihat apa yang harus kita pegang. Pertama, pegang kuat janji Tuhan. Yang kedua, pegang kuat cara dan jalan Tuhan. Yang ketiga, pegang kuat-kuat penyertaan Tuhan. Ayat 6 tadi, coba tadi munculkan multimedia. Yosua 1 ayat 6. Yosua 1 ayat 5 sorry. 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wow. Saudara, ini janji penyertaan loh. Ini janji penyertaan. Saudara pegang ini sebagai janji penyertaan. Pegang. Penyertaan loh. Tuhan janji, aku tidak seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai. Loh, Tuhan janji menyertai. Saudara, ada satu kesaksian yang belum lama terjadi dalam kehidupan saya. Ini menyangkut teman baik saya di Nabire. Anaknya itu diculik. Jadi kejadiannya itu hari Minggu. Anak ini kuliah di Salatiga. Ini perhatikan yang punya anak-anak. Ini modus terbaru. Penipuan, penculikan, model terbaru. Anak ini saudara, dia pergi gereja dengan bapaknya. Kebetulan bapaknya itu tinggal di Nabire tapi lagi berkunjung di Salatiga. Makan siang, pulang gereja makan siang, pulang ke kos-kosan, bapaknya juga pulang ke hotel. Nah saudara tahu, setelah jam 6 sore ada telepon masuk ke mamanya bahwa anak ini diculik. Telepon yang sama masuk juga ke bapaknya, anak ini diculik. Tapi mamanya ini berpikir ini penipuan gitu. Jadi dia telepon suaminya, Noni diculik, saya dapat WA, Noni diculik. Oh bodoh, saya juga dapat WA. Terus mulai masuk telepon mereka yang nomor tidak dikenal. Pertama mereka tenang, lama-lama si Stefani ini dia ngomong sama suaminya, kamu pergi ke kos-kosannya dia, cari lihat anak ini ada apa enggak. Sampai di kos-kosan anak ini enggak ada. Hilang saudara. Periksa CCTV, anak ini dijemput sama mobil Xenia. Saudara tahu yang terjadi 2 hari anak ini hilang. Minggu, Senin, mamanya, cuman saya bilang, mamanya ini luar biasa. Dia tidak mau kasih tahu siapapun kecuali mama angkatnya di sebelah rumah. Namanya Mama Yoke. Dia bilang, Mama Yoke bantu doa ya, Noni lagi diculik. Gak bisa dihubungi anaknya. Penipu ini telepon suaminya minta tebusan,
500 juta. Saudara, mereka guru sekolah, mana ada uang 500 juta. Saudara tahu yang dikasih Tuhan yang terjadi apa? Fani ini dia cuman pegang kuat-kuat penyertaan Tuhan. Dia bilang, Tuhan pasti sertai anak saya. Mama Yoke telepon saya sama Koyongki. Koyongki, Kaser, tolong datang di sini, kita berdoa buat Fani. Saya nggak tahu. Saya datang, Fani itu tenang sekali. Justru waktu Fani cerita anaknya hilang, diculik, saya yang nangis. Mamanya tenang sekali. Sudah, saya Koyongki bilang, ayo doa. Saudara, itu hari Selasa pagi. Saya berdoanya cuma begini, Tuhan, saya percaya nanti sore ada kabar baik, Noni sudah diketemukan. Saya lagi khotbah hari Selasa sore itu, saya lagi khotbah di kebaktian kaum wanita. Saya lihat jemaatnya ini sudah pada nangis. Saya pikir saya khotbah gak sedih, kenapa mereka nangis? Tapi mereka berpelukan, terus mereka bilang, Mami, mereka panggil saya Mami, sudah ditemukan. Sudah tahu modus penipuannya begini. Anak ini ditelepon sama penipu, dia terlibat pencucian uang. Semua uang rekeningnya dia harus transfer ke penipu, ditinggalkan sedikit sekitar 1-2 juta. Terus dia diarahkan untuk seperti lari jauh dari keluarga. Dia dituntun pergi ke hotel satu, pindah ke hotel satu. Saudara tahu apa? Ini modus pencurian yang penculikan seperti menculik diri sendiri. Jadi anak ini gak diculik, tapi dia menculik dirinya sendiri, bersembunyi. Duh, gila saudara. Jadi dari satu hotel dari Karangpandan, tiba-tiba dia diketemukan di Magetan. Salatiga, Karangpandan, Magetan. Saudara tahu kenapa anak ini ketemu? Karena penculiknya stres. Mamanya ini gak mau angkat telepon dari penculik, gak mau kasih uang tebusan, tapi bapaknya lapor polisi. Saya cuma mau bilang begini buat saudara. Kenapa mamanya bisa tenang? Karena dia pegang penyertaan Tuhan. Waktu dia berdoa, dia cuma bilang, Tuhan, Noni ini milikmu. Saya percaya apapun yang terjadi tidak pernah lepas dari kontrolmu Tuhan. Dan yang terjadi, anak ini disuruh sama penculiknya untuk hubungi mamanya. Waktu dia hubungi mamanya, terlacaklah oleh polisi. Dia ada di mana. Dan anak ini bisa selamat. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, 3 hal ini. Pegang janji Tuhan lewat firman Tuhan. Pegang caranya Tuhan. Dan yang terakhir, pegang kuat-kuat penyertaan Tuhan. Amin saudara. Saudara yang sedang galau, sedang masuk di musim yang baru, kita nggak tahu tahun depan apa lebih susah atau lebih mudah atau apapun yang terjadi, itu musim yang baru buat kita. Tapi pegang janji Tuhan, pegang caranya Tuhan, dan pegang penyertaan Tuhan. Saya minta WL singer pemain musik maju ke depan. Mari semua jemaat kita berdiri. Nyanyi lagu tadi aja nih ya. Kalau tidak keberatan, mari kita nyanyikan refnya lagu tadi sebelum firman. Bukan karena kekuatan, namun
kiri, pengen tahu dengan kehidupan orang lain, tapi Tuhan sedang berurusan dengan pribadi saudara sendiri. Musik tetap mengalun lembut. Adakah di tengah saudara, di tengah jemaat ini jarang-jarang terjadi, tapi saya rindu berdoa buat saudara. Adakah di tengah-tengah saudara yang hari-hari ini sedang merasa ada di musim yang baru, yang belum pernah dialami sebelumnya? Adakah jemaat yang Tuhan, aku gak kuat, aku gak sanggup dengan musim perubahan ini? Gak usah malu. Kalau itu memang saudara, saya gak pernah, jarang sekali saya berdoa buat jemaat. Tapi kalau ada di antara saudara yang rindu untuk didoakan, maju ke depan. Saya rindu berdoa buat saudara. Haleluya. Gak usah malu saudara. Kalau ada di antara saudara yang sungguh-sungguh pengen didoakan, maju ke depan. Haleluya. Yang lain tidak usah kepo lihat kanan kiri. Haleluya. Yesus, buat jarak. Saya berbicara malam hari ini Tuhan, tetapi biar perkataan firman-Mu tinggal tetap. Semua yang sakit, semua yang susah, semua yang sedang diuji, diizinkan masuk di masa musim yang baru. Malam hari ini kekuatan baru tercurah dalam nama Yesus. Semua mengalami Tuhan yang dahsyat. Jemaat yang dikasih Tuhan, jangan pernah berhenti di pintu yang tertutup dan berkata, kenapa Tuhan belum jawab doa saya?
Satu hal yang Tuhan mau katakan, ingat, penyertaan Tuhan selalu baru tiap hari. Kita ada sampai hari ini karena Tuhan hebat, Tuhan dahsyat. Bapa, hamba boleh selesai berbicara, tetapi biar perkataan firman-Mu tinggal tetap. Semua jemaat yang datang malam hari ini diberkati dalam nama Yesus. Bersyukur yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, silakan duduk. Kami mengucapkan terima kasih sekali atas berkatnya Mami Shirley. Saya kalau manggil beliau Mami. Terima kasih Mami. Berkatnya sungguh luar biasa. Lama kita nggak ketemu. Pada saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian. Nah, persembahan pujian dari Bapak Re bersama rekannya. Silahkan, kami persilahkan waktunya. Shalom semuanya. Shalom. Ya. Kami sebenarnya tadinya bertiga, cuma satu lagi kawan kami berhalangan. Sebenarnya Pak John juga berhalangan, cuma tadi dia sudah datang. Ya, kita bilang kita tetap datang saksi pujian buat Tuhan. Ya, nama grup kita tuh Ruang Doa Plus Kumeo. Kita rindu bisa menjadi berkat buat semua jemaat dimanapun. Kita rindu juga walaupun kita berbeda gereja, tapi kita rindu tuh dari gereja ke gereja kita bisa memberkati orang melalui pujian dan saling meneguhkan. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan mereka kepadamu. Haleluya. Demikian janji Tuhan buat kita. Sekalipun kita berbeban berat, ada undangan dari Juru Selamat bahwa kita diundang untuk datang kepadanya, untuk belajar kerendahan hati, dan kita akan memperoleh kelegaan daripadanya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa
dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Kesaksian pujian yang sangat luar biasa. Tuhan tidak pernah jemu-jemu menolong kita. Amin. Tuhan tidak pernah bosan untuk menolong kita. Kalaupun saat ini mungkin kita merasakan Tuhan tuh di mana sih? Kok rasanya aku nggak melihat pertolongan Tuhan? Yang menghalangi kita melihat pertolongan Tuhan itu karena kita fokus pada masalah, nggak fokus pada Tuhannya. Jadi sangat luar biasa. Pada malam hari ini saya nggak memperpanjang khotbahnya Mami Sally. Kita akan mendengarkan pengumuman dan persembahan. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Mari kita sekali lagi tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Menikmati hadirat-Mu sepanjang ibadah ini Tuhan. Dan teristimewa Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat makanan firman Tuhan, berkat rohani yang sudah kami terima baru saja Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kami, mengajar kami untuk setiap musim kehidupan kami. Kami umat Betani Negara, jemaat Betani Negara senantiasa memegang kuat janji firman Tuhan. Memegang kuat dan nyaman di dalam caranya Tuhan. Memegang kuat penyertaan Tuhan di setiap aspek kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, saat kami melakukannya, kami dijadikan Tuhan umat pemenangnya Tuhan. Kemanapun kami berjalan, kerajaan surga datang di bumi seperti di surga. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Demikian kami mengucap syukur buat hamba-Mu, Ibu Pendeta Shirley Roti yang sudah Tuhan pakai. Jauh-jauh dari Papua, Tuhan kirim ke tempat ini untuk menjadi saluran berkat firman-Mu atas kami. Kami mengucap syukur atasnya. Berkati Tuhan pelayanannya. Berkati apapun yang dikerjakannya di Papua, di Nabire Tuhan. Pakai lebih heran lagi. Nyatakan dengan penyataan-penyataan Tuhan yang heran dan ajaib dalam nama Yesus. Dengan juga berkati Tuhan, Bapak Pendeta Yongki, anak-anak semuanya. Segala aktivitas Tuhan berkati, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Demikian juga Tuhan, apabila mereka melanjutkan perjalanan ke Banyuwangi, senantiasa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembentengan malaikat Tuhan, Roh Kudus pimpin dalam segala hikmat dan kewaspadaan. Tibakan di tempat tujuan dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Dalam nama Yesus, terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami umat-Mu akan menabur di ladang pekerjaan Tuhan. Dari ketinggian-Mu ya Bapak, setiap tangan-tangan yang menabur, karena kami percaya setiap tangan yang menabur di ladang pekerjaan Tuhan pasti semakin diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, saya sampaikan beberapa pengumuman. Pertama, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Ibu Pendeta, Pak Pendeta Yongki, dan juga anak-anak semua. Tuhan berkati. Mengucapkan juga selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali bersama-sama dengan kami beribadah tempat kami. Selamat datang. Dan kami senantiasa mengundang untuk kembali bersama-sama beribadah dengan kami di ibadah minggu berikutnya. Saya sampaikan
kegiatan gereja sepekan. Yang pertama, hari Rabu jam 7:30 ibadah family altar di tempat ini. Kemudian hari Sabtu jam 6:30 ibadah doa malam juga di tempat ini, dilanjutkan latihan musik. Kemudian hari Minggu ibadah raya jam 6 sore, minggu pertama suara gembala disertai dengan perjamuan kudus. Kemudian jam 6:30 ibadah sekolah minggu. Pengumuman tambahan, nah seperti di layar depan, ibadah perayaan Natal Gereja Betani Negara tanggal 14 Desember hari Minggu jam 6 sore. Sekali lagi, perayaan Natal Betani jam 6 sore tanggal 14 Desember minggu kedua. Kemudian Natal sekolah minggunya tanggal 19 Desember jam 4 sore. Masih tetap dibuka kesempatan untuk kita ambil bagian di dalam aksi Natal, menabur sukarela, sukacita untuk mendukung perayaan Natal ini. Kita juga menyediakan door prize bagi yang mau ambil bagian untuk nyumbang door prize juga masih terbuka. Aksi Natal dikumpulkan di Bendahara Ibu Levi. Demikian pengumuman tambahan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Kita lihat jemaat-jemaat sudah diberkati Tuhan, amin. Kita jemaat yang diberkati Tuhan, amin. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Kami undang untuk jemaat bangkit berdiri dan sama-sama kita katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk apa? Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan bagi. Sekali lagi kita katakan, aku diberkati, aku diberkati. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Sekali lagi kita katakan dengan iman, aku diberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, aku diberkati. Untuk menyediakan, katakan dengan iman, diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, mengucap syukur pada saat malam hari ini ya Bapa. Segala penyembahan pujian pada saat ini, kami mengucap syukur Tuhan ini karena karunia-Mu kepada kami. Agar senantiasa kami mengucap syukur, agar kami senantiasa menyembah-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, kami amat sangat mengucap syukur. Terlebih-lebih Tuhan, kami sudah diberkati dengan firman Tuhan yang begitu
hebatnya kepada kehidupan kami. Masukkan kepada kehidupan kami anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan pada saat malam hari ini kami mengucap syukur. Tidak kebetulan hamba-Mu datang kemari untuk memberkati kami. Tidak kebetulan hamba-Mu datang ke sini Tuhan untuk menghibur kami ketika kami mengalami satu perubahan. Tapi kami senantiasa memegang janji-Mu ya Bapa, agar kami senantiasa memegang penyertaan-Mu, cara-Mu kerja, serta memegang janji-Mu kepada kehidupan kami, sehingga kekuatan ada pada diri kami. Walaupun kami merasakan satu perubahan, dan semuanya ini biarlah menjadi satu kekuatan yang lebih daripada kami. Itulah sebabnya Tuhan, dalam setiap perubahan pada diri kami senantiasa memanggil nama-Mu. Terima kasih Bapa, firman yang sudah menguatkan kami, firman yang sudah menasihati kami, firman yang sudah memberi pembelajaran buat kami. Berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Shirley. Tuhan, sepanjang perjalanan kami serahkan di tangan Tuhan. Sampai di Surabaya, tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Dan terbang ke Papua, demikian pula penyertaan-Mu ada dalam setiap perjalanan. Dan semua aktivitas kami serahkan di tangan Tuhan. Kau berkati pelayanan di Papua, sehingga hamba-Mu ini boleh menjadi berkat buat orang-orang di sana. Dan kami masih merindukan satu pertemuan kembali seperti saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus, kepada saat malam hari ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan semuanya di tangan Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri serta kabinetnya, kami serahkan semua di tangan Tuhan Yesus. Teristimewa Tuhan, kami berdoa buat Bapak Presiden kami. Kau berkati kesehatannya. Engkau berkati setiap program kerjanya. Dan biarlah semua yang dikerjakan boleh menjadikan bangsa kami lebih maju lagi. Terima kasih Tuhan. Demikian pula kami berdoa buat kota di mana kami berada. Kabupaten Jembrana, Engkau berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami, serta jajaran pemerintah kota Kabupaten Jembrana. Dari yang tertinggi sampai yang terendah, kami serahkan di tangan Tuhan. Karena kami percaya bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Itulah sebabnya Tuhan, kami berdoa buat kota di mana kami berada. Berkati perekonomian, keamanan, sehingga kami boleh tinggal di kota yang penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Saudara, mari kita angkat tangan, siap terima berkat dari Tuhan. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat Engkau pulang. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaanmu. Diberkati usaha tokomu, usaha bengkelmu, usaha rumah makanmu, usaha budidaya tambakmu, kesehatanmu, dan pendidikanmu, usaha kulinermu. Saudaraku, engkau tidak akan pernah turun, tetapi engkau tetap naik. Engkau pun tetap menjadi kepala, bukan ekor. Saudaraku, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus,
Dari mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin. Selamat malam saudara. Sampai ketemu minggu depan.